Di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini saya akan membahas yang mudah lagi ya, membahas tentang pedoman pengetikan skripsi. Ini sesuai request dari temen. Nih saya lampirkan di atas. Sebetulnya ada yang via IG juga, via DM, ada yang via WA juga yang tahu nomor WA saya. Cuman di sini saya akan mencontohkan pedoman pengetikan skripsi. Karena saya bingungnya itu menggunakan pedomannya siapa. Di sini saya mencari ya buku pedoman skripsi yang ada di Google ya. Yang ada di Google, di sini saya cari buku pedoman skripsi. Di sini ada, ini saya ambil 3 teratas saja ya. Ini ada UB, ada Trilogi, ada UNER. Ini juga UB yang saya ambil salah satu. Sudah saya buka. Ini miliknya UB ya. Nah, ini miliknya UB, kemudian ini miliknya Universitas Trilogi Jakarta, kemudian ini miliknya UNER. Miliknya UNER ini sudah saya download juga. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita contohkan dulu yang pertama. Sebelumnya juga saya sudah siapkan. Nah, saya sudah siapkan contoh isinya. Nanti kita coba sesuaikan sesuai pedoman pengetikan yang ada di contoh yang kita gunakan tadi. Oke, nanti tinggal disesuaikan aja ya dengan buku pedoman skripsi kalian yang ada di perguruan tinggi kalian masing-masing. Oke, kita yang pertama menggunakan buku pedoman skripsi miliknya Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi ya. Kita cari tahu tadi halaman 15 kalau nggak salah ya. Terus nah ini. Oke, bahan kertasnya menggunakan A4 80 gram ya. Kemudian untuk sampulnya kulit luar bla 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 hardcover dan lain sebagainya ya. Kemudian tiap bab materi membatas kertas dorslah ya, sesuai dengan warna sampul luar. Oke, yang pertama ini ya A4. Kita sesuaikan dulu ukuran kertasnya. Untuk menyesuaikan ukuran A4 udah ya, kalian sudah ahli semua. A4. Kemudian marginnya ini margin atas kiri 4. Oke, kita sesuaikan marginnya kita gunakan custom margin. Ini 44 ya. Wah, ini kebetulan sudah ada, ini 4433 ya, atas kiri bawah kanan. Oke, 33. Oke, ini sudah marginnya sesuai aturan yang ada di buku pedoman ini ya. Nah, kemudian ini kita bisa cek juga sebenarnya. Nah, ini kan kita cek, kelihatan kan. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas ya, tidak boleh bolak-balik menggunakan komputer. Kemudian ini ukurannya fontnya Times New Roman 12 ya. Kita cek dulu, kita langsung blok semua, Ctrl A. Nah, ini sudah Times New Roman, ukurannya 12. Oke, beres, cepat aja. Kemudian tinta yang digunakan, nah ini yang sesuai buku pedoman miliknya UB ya. Ini tintanya warna hitam. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini yang berhubungan dengan spasi. Jarak antar baris satu dengan baris berikutnya adalah 2 spasi. Oke, kita pilih spasinya ini ya. Di sini kan ada spasinya, tinggal pilih aja. Kita kontrol aja semua. Ini jarak antar satu. Nah, ini sudah 2 ini.
spasinya. Nah, sudah 2 semua kan. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua, jarak antar petunjuk bab ya, misalnya bab 1 itu ya, dengan tajuk bab pendahuluan 3 spasi. Oke, ini ya, ini petunjuk bab. Saya beri keterangan dulu di sini. Ini adalah petunjuk bab ya. Kemudian ini adalah tajuk bab. Tajuk bab. Nah, jaraknya berapa tadi? 3 spasi ya. Di sini kita gunakan karena kita cek. Ini kita tidak bisa 3 spasi gini. Jadi yang kita lihat ini adalah jarak ini kan. Kita bisa menggunakan trik seperti ini, triknya. Di sini karena sudah 2 spasi ya, kita tambahkan. Kita tambahkannya di mana? Nah, ini kan jaraknya sudah 2 spasi ini ya. Nah, kita tinggal menambahkan saja. Tinggal menambahkan 1 spasi. Contohnya seperti ini. Ini kan jaraknya sudah 2 spasi ya. Nah, karena sudah 2 spasi, ini kita tambahkan 1 spasi. Nah, caranya seperti ini. Spasinya, kursornya kita arahkan di pendahuluan dulu, kemudian pilih line spacingnya. Di sini kita beri 12. Mengapa 12 ya? Karena satuannya PT ya, spasi ini. Kalau 6 itu setengah spasi, kalau 12 itu 1 spasi. Ya, tinggal diakumulasikan saja. Kalau 2 spasi berarti 24 PT. Nah, ini di sini saya tambahkan before. Before itu maksudnya atasnya ini. Kalau after itu bawahnya. Ya. Before di atasnya ini saya tambahkan 1 PT karena dasarnya di sini sudah spasinya adalah sudah 2 ya, double. Kemudian di before-nya sebelumnya pendahuluan karena kursornya tadi saya letakkan di sini, ini saya tambahkan 1 spasi. Kita cek. Nah, oke, jaraknya di sini ya. Jaraknya ini sudah 3 spasi antara petunjuk bab dan tajuk bab. Oke, kita lanjutkan lagi. Jarak antara tajuk anak bab ya dengan teks pertama yang ditulis atau antar tajuk bab dengan tajuk anak bab itu adalah 2 spasi. 2 spasi ya. Ini tajuk anak bab ya. Ini tajuk anak bab. Saya beri keterangan dulu. Tajuk anak bab. Nah, ini jaraknya kan 2 spasi nih. Karena kita sudah setting 2 spasi semua. Kemudian dari sini ke bawahnya dari baris pertama penulisan ini adalah 2 spasi juga. Oke. Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama teks ya. Nah, baris pertama teks tadi ya, alinea pertama, paragraf pertama itu diketik menjorok ke dalam 1 tab. 1 tab. Nah, ini kan. Nah, ini sudah karena contohnya sudah ada nih. Nah, ini tinggal tambahkan aja di keyboard. Cari di situ ada tulisan tab panah kanan kiri gitu ya. Nah, tinggal 1 aja seperti ini, 1 tab. Atau ada yang menuliskan 7 ketuk. 7 ketuk itu maksudnya 7 spasi menggunakan keyboard yang ada di keyboard itu ya, spasi diklik diketuk ya, diklik pencet 7 kali atau ada yang 5 kali ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. 1 2 3 4 5. Nah, ini 5. Kalau 7 6 7 seperti ini sih. Oke. Kalau menggunakan tab, nah, selesai. Ini kalau tab ya. Kita lihat lagi. Nah, ini 1 tab ya. Teksnya 2 spasi. Nah, ini diketik menjorok ke dalam 7 ketukan atau 1 tab. Nah, ini 7 ketukan ternyata. Oke, berarti kita tambahkan aja. Ini kalau sampai ini berapa ketukan? 2 ke 4 5 ketukan tambah 2 lagi. Nah, ini 7 ketukan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jarak antar baris akhir teks dengan tajuk anak bab berikutnya adalah 3 spasi. Oke, tajuk anak bab berikutnya. Saya contohkan di sini di bawahnya saya tambahkan
tapi bisa seperti ini loh. Ini saya format pointer, ini maksudnya adalah mau copy formatnya. Kalau ini otomatis, nah ini tinggal di bold. Nah ini loh. Oke, kita lihat di sini ini ya, jarak antara baris terakhir teks dengan tajuk anak bab berikutnya. Nah, dengan tajuk anak bab berikutnya, ini kan tajuk anak. Woi, salah. Ini ya, saya beri tanda dulu. Tajuk anak bab berikutnya. Nah, ini jaraknya berapa? 3 tadi ya. Nah, pointernya arahkan di sini karena kita ingin menambahkan spasi di atasnya. Oke, kita ke home, pilih spasinya, line spasinya di sini, before-nya ditambahkan 1 spasi tadi berapa? PT 12. Oke. Nah, selesai. Ini jaraknya pasti 3 spasi. Saya contohkan, ini saya jadikan 1 spasi dulu. Nah, ini jaraknya ini 3 spasi nih. Ya. Oke. Kita lanjutkan jarak antar teks tabel gambar grafik ya. Judulnya adalah 3 spasi. Oke, kita cek lagi. Nah, ini jaraknya harusnya 3 spasi. Nah, di sini kita mau mengarahkan ke gambarnya kan mungkin ada yang kerepotan. Tuh gimana nih? Nah, bisa di sini naruhnya. Kalau di sini kita tambahkannya adalah berarti di afternya. Di sini ini kan sudah 2 spasi nih, kita tambahkan jadi 3 spasi. Nah, karena di pointernya tadi ada di sini, berarti kita tambahkan di bawahnya, yaitu adalah 12 pt atau 1 spasi. Nah, seperti ini, 3 spasi, di bawahnya juga 3 spasi gitu ya. Kemudian posisi letak tabel diletakkan bagian terbawah. Nah, seperti ini maksudnya, diletakkan di bagian terbawah atau mungkin bagian teratas, intinya tidak terpotong gambarnya ya, beserta keterangannya, sumber dan lain sebagainya. Nah, kayak gini ini juga disesuaikan di buku pedoman perguruan tinggi kalian masing-masing ya, seperti itu ya. Nah, ini tentang kutipan dan lain sebagainya. Oke lah, nanti dilanjutkan aja, lanjutkan sendiri. Oke, kita lihat yang kedua, buku pedoman miliknya Trilogi. Kita cari dulu pedoman penetikannya, ini halaman 12. Halaman 12. Oke, ini ya, saya perbesar dulu. Nah, HVS A4 sama ya, hendaknya digunakan mesin printer yang sama, dash jet, laser jet. Oke. Halaman muka kertas bolak-balik, tidak boleh bolak-balik ya, sama ya. Tabel sedapat mungkin disajikan pada kertas yang sama. Marginnya kiri atas sama ya, 4 cm, standar kok umumnya seperti itu. Spasinya ganda, kita tadi sudah coba. Spasi untuk kutipan panjangnya 5 baris. Nah, itu kalau kutipan ya. Kalau kutipan, mungkin diarahkannya seperti ini. Ini kalau andaikan kutipan, saya coba ini, saya copy saja, saya jadikan kutipan. Nah, ini kita turunkan saja ya, biar rapi. Kita taruh ke bawahnya. Di sini saya paste dulu lah. Ini kalau kutipan, nah, maksudnya adalah ini 1 spasi, kemudian ini ditengahkan, diarahkan ke tengah. Nah, bisa digunakan seperti ini, dan ini bagian belakangnya juga seperti ini. Nah, ini maksudnya ya. Jadi ini ada di kutipan ya. Ini oke, itu ya, kutipan 5 baris dan lain sebagainya. Cara umum menggunakan huruf tegak ya, kecuali istilah asing menggunakan miring. Oke, huruf tebal istilah tertentu, Times New Roman 12. Untuk judul skripsi 14. Nah, judulnya ini 14, itu tinggal dirubah saja. Kalau ini judul skripsi, oh bukan ya, ini petunjuk bab, ini bukan judul skripsi. Kalau judul skripsi menggunakan 14 ya, menggunakan 9. Oke, kertas pembatas kira-kira seperti itu, mirip kan.
Oke, kita lihat yang miliknya UNER sekarang. Kita cek dulu pedoman penulisannya. Nah, ini pedoman. Ini ya, aturan pengetikan ini halaman 18. Kita cek halaman 18. Kita cek halaman 18. Oke, ukuran sama ya, A4 80 gram. Hardcover, ketikannya menggunakan MS Word 12 ya, jaraknya 2 spasi, judul sampulnya Times New Roman, kalau judul sampulnya ini 14 ya, bold jarak 1 spasi gitu ya. Nah ini sama semua Pak. Nah dan spasinya, nah tepi atas bawah sama kan, 4 atas bawah ya, istilah urutannya aja beda. Atas kiri 4, bawah kanan 3, sama kan. Oke. Nah sesuai dengan cara ini ya, sama semua. Jadi intinya adalah seperti itu pedoman pengetikan, tinggal kalian nanti sesuaikan dengan pedoman yang ada di buku ruang tinggi kalian masing-masing. Kira seperti itu ya. Oke, simpel saja. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.